Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan satu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Insinyur Soekarno, sosok proklamator yang membawa Indonesia ke gerbang kemerdekaan. Insinyur Soekarno adalah salah satu sosok paling berpengaruh dalam sejarah Indonesia. Beliau tidak hanya dikenal sebagai proklamator kemerdekaan, tetapi juga sebagai pemimpin yang visioner, orator ulung, dan tokoh yang membawa bangsa Indonesia menuju kedaulatan. Perjuangannya melawan penjajahan dan upayanya mempersatukan Nusantara menjadi cerita yang layak dikenang sepanjang masa. Seorang proklamator yang penuh semangat, pemimpin yang visioner, dan tokoh yang membawa Indonesia ke gerbang kemerdekaan. Sebelum mengulas lebih jauh tentang sosok sang proklamator kemerdekaan Indonesia, ada baiknya kalian klik dulu tombol loncengnya, like, dan subscribe YouTube Jejak Peradaban, agar kita mengenal sejarah peradaban di dunia. Insinyur Soekarno adalah Presiden pertama Republik Indonesia yang menjabat dari tahun 1945 hingga 1967. Beliau dikenal sebagai salah satu tokoh pergerakan nasional yang berperan penting dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Soekarno memiliki kemampuan orasi yang luar biasa, menjadikannya pemimpin yang mampu membakar semangat rakyat dalam melawan penjajahan. Soekarno lahir di tengah keluarga sederhana di Surabaya. Ayahnya adalah seorang guru yang menjunjung tinggi pendidikan, sementara ibunya berasal dari keluarga bangsawan Bali. Pendidikan awal Soekarno berlangsung di ILS, tempat ia belajar bahasa Belanda yang kelak membantunya dalam pergerakan nasional. Pada masa mudanya, Soekarno tinggal di rumah Cokro Aminoto, seorang pemimpin Sarekat Islam. Di sana, ia mulai mengenal dunia politik dan pergerakan nasional. Kehidupannya di Surabaya menjadi titik awal terbentuknya pemikiran kritis dan nasionalisme yang kuat. Setelah menyelesaikan pendidikan di HBS, Soekarno melanjutkan studi di Teknik Hochschule School yang sekarang ITB di Bandung. Disinilah ia memperoleh gelar insinyur dan mulai mengembangkan ide-ide kebangsaan yang radikal. Pada tahun 1927, Soekarno mendirikan PNI yang bertujuan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melalui upaya non-kooperatif terhadap pemerintah kolonial Belanda. Karena aktivitas politiknya, ia sering ditangkap dan diasingkan oleh Belanda, seperti ke India Flores dan Bengkulu. Namun, aktivitas politiknya membuat Soekarno menjadi incaran pemerintah kolonial. Pada tahun 1929, ia ditangkap dan dipenjara oleh Belanda. Meskipun demikian, Soekarno tetap teguh pada perjuangannya dan bahkan menggunakan persidangan sebagai panggung untuk menyuarakan aspirasi rakyat. Belanda mengasingkan Soekarno ke India Flores dan kemudian ke Bengkulu. Selama masa pembuangan ini, ia terus menggagas ide-ide besar untuk mempersatukan bangsa Indonesia. Salah satu pemikiran pentingnya adalah konsep Pancasila, yang kemudian menjadi dasar negara. Gagasan ini disampaikan pertama kali dalam sidang BPUPKI pada 1 Juni 1945. Puncak perjuangan Soekarno terjadi pada 17 Agustus 1945. Setelah Jepang menyerah kepada sekutu pada Agustus 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta memanfaatkan momentum tersebut untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Bersama dengan Muhammad Hatta,
Soekarno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Peristiwa ini menjadi tonggak sejarah bangsa Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, Soekarno menjabat sebagai presiden pertama. Ia terus memperjuangkan kedaulatan Indonesia di mata dunia, seperti melalui Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955 di Bandung. Insinyur Soekarno bukan hanya sekedar tokoh kemerdekaan, tetapi juga pemimpin yang membawa nama Indonesia di panggung internasional. Beliau meninggalkan warisan besar, termasuk konsep Pancasila, semangat persatuan, dan nasionalisme yang tetap relevan hingga kini. Sosok Insinyur Soekarno adalah inspirasi bagi kita semua. Perjuangan, pengorbanan, dan pemikiran beliau telah mengubah wajah bangsa Indonesia. Mari kita terus menghormati jasa-jasa beliau dengan menjaga kemerdekaan dan membangun bangsa ini menjadi lebih baik.